Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 75. Reni merasa sedih. Kaca mobil Herdi bagian depan pecah. Bastian naik ke atas kap mobil meminta perawat lain menyenteri ke arah dalam, tepatnya ke arah Herdi. Herdi, panggil Bastian melihat bagian-bagian mana tubuhnya yang terluka. Herdi menutupi matanya yang silau terkena cahaya lampu senter, tersenyum dengan bibir pucat ke arah Bastian. Sialan, lu kagak sadar kondisi lu saat ini. Masih senyum-senyum lu, kesal Bastian melihat luka di tubuh serta di pelipis Herdi. Dia mencoba untuk bergerak, namun rasa sakit menghentikannya. Lu jangan gerak, luka lu bisa tambah parah, Bastian mengingatkan Herdi, wajahnya terlihat meringis menahan sakit. Tahan, Herdi. Sebentar lagi tim damkar akan datang, ujar Bastian. Dia melirik ke jam tangannya yang sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Bastian segera menelepon ke rumah sakit untuk mempersiapkan ruang operasi. Dia melihat kondisi Herdi, berusaha untuk melakukan pertolongan pertama. Terdengar deringan telepon di ponsel Herdi yang digenggamnya, tertulis nama Cantika di layarnya. Bastian menatap Herdi yang tampak kepayahan mengangkat telepon. Dia lalu meraih ponsel Herdi dan menjawab telepon dari Cantika. Assalamualaikum Cantika. Cantika, kamu sebaiknya menyusul ke rumah sakit sekarang. Aku tidak bisa menjelaskannya di telepon, kita bertemu di rumah sakit. Bastian melihat mobil damkar datang. Para petugas pun segera melakukan pertolongan dengan memotong pohon kayu itu menjadi beberapa bagian. Mereka bertindak sangat cepat dan hati-hati. Bastian juga sudah menyuntikkan obat pereda rasa sakit agar Herdi tidak merasakan apa-apa saat dilakukan proses evakuasi. Bastian kembali melihat ke layar ponselnya, segera menghubungi Bima. Dret. Ponsel Bima bergetar di atas nakas berkali-kali. Pemilik mata elang itu terbangun menatap ke arah istrinya yang tertidur dengan tenang dan nyaman dalam dekapannya. Dengan hati-hati sebelah tangannya meraih ponsel, menatap ke layar ponsel dengan nama Bastian tertulis di sana. Assalamualaikum bro, sapa Bastian dengan nada khawatir. Waalaikumsalam, Bima setengah berbisik agar tidak membangunkan Nur. Sorry bro ganggu lu malam-malam, Herdi dia. Herdi. Kenapa dengan Herdi? Tanya Bima dingin masih berbisik. Dia kecelakaan bro. Bastian menceritakan secara garis besar apa yang terjadi pada Bima. Perlahan-lahan Bima meletakkan kepala istrinya di atas bantal, meraih bantal miliknya untuk diberikan pada Nur yang sedang tidur memeluknya. Aku segera ke sana, Bima mematikan secara sepihak ponselnya, lalu menghubungi bodyguard untuk bersiap-siap. Tidak lupa pula dia juga menyuruh bodyguard berjaga-jaga di penthouse untuk menjaga Nur. Dia juga menelepon Tini Maid di Mansion Arsenal dan juga Reni untuk menemani Nur di penthouse. Reni memaksa membuka matanya menatap layar ponselnya yang bertulis nama Bima. Dia yang akan menyapa segera dipotong langsung oleh Bima. Reni, kamu ke penthouse Kak Bima sekarang, sekalian ajak Tini. Kak Bima ini masih jam 3 pagi. Herdi kecelakaan, kamu beritahu juga pada Pak Rahmat. Reni seketika terbangun dari tidurnya saat mendengar kabar Herdi yang kecelakaan. Kapan Kak? Tanya Reni segera turun dari ranjangnya. Aku baru mendapatkan kabar dari Bastian, aku harus ke rumah sakit, kamu dan Tini temani Nur di penthouse. Jangan lupa beritahu pada Pak Rahmat untuk segera menyusul ke rumah sakit. Apa Kak Bima lupa, kalau Pak Rahmat sedang di ko menemani Oma untuk cek kesehatan di sana. Bima teringat jika seminggu yang lalu Oma Ayu pergi medical check up ke ko ditemani Amanda dan Rido. Kehamilan Amanda menginjak usia 5 bulan membuat Rido was-was membiarkan pergi. Namun Amanda terpaksa harus ke ko untuk mengatasi beberapa masalah di butik miliknya.
Setelah mendapat persetujuan dari dokter kandungan, Amanda ditemani Oma Ayu, Rido dan Pak Rahmat asisten pribadi keluarga Arsenal. Walaupun Herdi putra dari Pak Rahmat seorang asisten pribadi, keluarga Arsenal sudah menganggap mereka bagian keluarga. Sutomo dan Siska sudah menganggap Herdi sebagai putra mereka. Sutomo menyekolahkan dan memberi fasilitas yang tidak berbeda dengan anak-anak kandung mereka. Keluarga Arsenal memperlakukan Herdi dan Pak Rahmat begitu baik juga hangat. Beritahu Momi dan Dedi kalau Herdi dibawa ke Arsen Medical, ujar Bima masuk ke ruang walk-in closet. Bima mengganti pakaiannya dengan pakaian kasualnya, tidak lupa dia memakai jaket kulit menambah kesan macho di dirinya. Sayang. Kamu mau kemana? Tanya Nur terbangun saat tidak merasakan kehadiran Bima di sampingnya. Bima segera menghampiri Nur yang masih tampak mengantuk. Dia duduk di samping tempat tidur. Sayang. Aku akan ke rumah sakit. Mendengar kata rumah sakit, mata Nur segera terbuka lebar. Kamu sakit sayang? Tangan Nur segera memegang dahi Bima yang langsung menggenggam tangan istrinya. Tidak sayang, aku tidak apa-apa, tadi aku baru dapat kabar jika Herdi kecelakaan. Jadi sekarang. Perkataan Bima terhenti melihat Nur yang langsung turun dari ranjang. Dia bergegas ke walk-in closet mengganti pijamannya dengan pakaian biasa, tidak lupa Nur memakai jaket miliknya. Ayo sayang, ajak Nur yang sudah siap. Sayang, kamu mau kemana? Kita ke rumah sakit sekarang, ayo. Tapi sayang, aku baru saja meminta Reni dan Tini untuk datang ke penthouse. Aku ikut denganmu, tidak mungkin aku berdiam diri di sini menunggu kabar saat sahabat kita tertimpa musibah. Sudah ayo, Nur meraih tangan Bima. Sebelah tangan Bima meraih kunci mobil Koenigsegg CCXR Trevita miliknya lalu bergegas pergi ke rumah sakit Arsen Medical. Mereka berdua naik ke dalam mobil sport mewah itu. Bima meraih ponselnya lalu menghubungi bodyguardnya untuk membatalkan perintahnya. Hujan sudah berhenti sedari tadi menyisakan rintik gerimis yang turun seperti salju. Mesin mobil Koenigsegg CCXR Trevita menyala, mereka segera melesat menuju Arsen Medical. Petugas damkar berhasil menyelamatkan Herdi, mereka segera melarikan Herdi ke rumah sakit. Herdi mulai merasa pusing dan hampir tertidur. Herdi, lu jangan tidur, bentak Bastian. Dia terlihat sangat khawatir dengan kondisi Herdi yang sudah banyak kehilangan darah. Tidak berapa lama mereka sampai di rumah sakit, Herdi segera dia bawa masuk ke dalam ruang IGD. Cantika melihat kedatangan Bastian dan Herdi segera menghampirinya. Herdi, panggil Cantika segera menggenggam tangan Herdi dengan erat. Dia sama sekali tidak beranjak dari sisi Herdi hingga kini mereka berada di ruang IGD. Bastian segera memeriksa kondisi dan menyuruh seorang perawat untuk mengambil stok darah bergolong sama dengan Herdi. Apa ruang operasi sudah siap? Tanya Bastian pada salah seorang perawat. Sudah dokter. Segera persiapkan pasien, ujar Bastian. Baik dokter, perawat segera mendorong bankar Herdi menuju ruang operasi. Cantika yang ingin ikut mendampingi Herdi langsung dicegah oleh Bastian. Bagaimana Bastian? Tanya Cantika panik dan sedih. Air mata menetes dari mata Cantika yang sangat khawatir dengan keadaan tunangannya. Kamu tenang saja, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Herdi. Bastian akan melangkah menuju ruang loker terhenti saat melihat Bima datang bersama Nur. Bagaimana? Tanya Bima to the point pada Bastian sambil menatap Herdi. Kami akan segera mengoperasinya sekarang, ujar Bastian. Lakukan yang terbaik, di mana Van Rius? Tanya Bima yang tidak melihat sosok Van Rius. Bastian baru teringat dengan kondisi Van Rius yang juga dalam kondisi tidak baik. Astagfirullah, gua lupa ama makhluk satu itu, Bastian menepuk keningnya.
Bima dan Nur menatap heran pada Bastian. Ada apa Dokter Bastian? Tanya Nur. Bastian menatap Nur berdiri di samping Cantika, dia tidak mungkin menyampaikan kondisi Van Rius di depan kedua perempuan itu. Nggak ada apa-apa, Nur, ujar Bastian sambil memberi kode pada Bima untuk berbicara berdua saja. Bima mengikuti Bastian meninggalkan Nur dan Cantika yang masih senantiasa menemani Herdi. Bastian lalu menceritakan apa yang terjadi pada Van Rius pada Bima. Apa asal obat itu sudah diselidiki? Tanya Bima. Gua udah nyuruh Yuda buat nyari Ziko untuk mencari petunjuk tentang obat itu. Apa sudah ada kabar dari Yuda? Tanya Bima. Gua belum sempat hubungi dia karena kondisi Herdi, gua harus bersiap sekarang, melihat perawat akan mendekat ke arah mereka, ujar Bastian pada Bima yang langsung dianggukinya. Dia segera menghubungi ponsel Van Rius namun tidak diangkat sama sekali, dia lalu menghubungi ponsel Yuda. Yuda bersama Ziko tampak menginterogasi dua orang pria pemberi obat ke dalam minuman yang tidak disengaja terminum oleh Van Rius. Yuda berhasil menyadap CCTV di pub tempat Van Rius, Bastian dan Evan bertemu Vivi. Mereka berdua melihat Van Rius yang tidak sengaja meminum gelas yang salah. Dengan jeli Ziko memperhatikan setiap gerak-gerik pengunjung di pub itu saat video CCTV diputar oleh Yuda, matanya langsung menangkap dua orang yang sengaja memasukkan obat ke dalam minuman itu. Mereka berdua segera bertindak sehingga berhasil menangkap kedua orang itu. Ziko membawa kedua orang itu ke suatu tempat lalu mulai menginterogasi mereka. Ponsel Yuda berdering, matanya menatap layar ponsel lalu langsung mengangkatnya. Assalamualaikum Bang Bima, sorry Bang telat angkat. Waalaikumsalam, sudah ada perkembangan? Tanya Bima langsung. Yuda mengerti dengan maksud pertanyaan dari Bima yang to the point. Sepertinya udah ada yang lapor ke Bang Bima, gumam Yuda menatap ke arah Ziko. Gua dan Bang Ziko udah berhasil tangkap orangnya Bang, sekarang kita sedang interogasi mereka buat obat penawarnya Bang, jelas Yuda. Setelah mendapat penawarnya, obati Van Rius segera. Setelah dia cukup baik segera suruh dia ke Arsen Medical segera. Katakan padanya jika Herdi di rumah sakit sekarang, kata Bima langsung mematikan ponsel setelah mendapat jawaban dari Yuda. Setelah selesai menelepon, Bima melihat kedatangan Siska, Sutomo dan Reni. Sayang. Bagaimana keadaan Herdi? Tanya Siska cemas. Momi tenang saja, Bastian sudah di dalam ruang operasi sekarang, ujar Bima. Apa yang terjadi Bima? Tanya Sutomo. Bima segera menceritakan kejadian yang terjadi pada Herdi. Semuanya murni kecelakaan kata Bima mengakhiri penjelasannya. Mereka kini sudah duduk di ruang tunggu depan ruang operasi. Cantika sangat khawatir dan cemas, Nur menggenggam tangan Cantika untuk menenangkannya. Reni memberikan secangkir kopi panas pada Cantika lalu duduk di samping Nur. Tenang saja Kak, insya Allah Kak Bastian akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Kak Herdi, ujar Reni menghibur Cantika. Iya Mbak, insya Allah semua akan baik-baik saja, kita sama-sama berdoa untuk kebaikan Tuan Herdi, Nur menghibur Cantika, sebelah tangannya merangkul pundak Cantika. Siska duduk di sebelah kanan Cantika ikut menghiburnya, walau dalam hatinya merasa sangat cemas. Dia ingin menangis namun harus ditahannya agar Cantika tidak semakin terpuruk dan khawatir. Van Rius masih tertidur dengan pulas setelah menggempur habis-habisan perempuan asing itu, terdengar isakan tangis dari perempuan itu. Dia duduk bersandar ke kepala ranjang milik Van Rius, tubuhnya penuh dengan tanda merah. Bagaimana ini? Kenapa kamu bodoh banget Aisyah? Kenapa kau terbuai dengan perlakuan lembut sialan ini? Perempuan bernama Aisyah itu sangat menyesali perbuatan yang sudah terjadi. Tidak dipungkiri olehnya,
Jika perlakuan pria yang tidur di sampingnya membuat terlena dan menyerahkan mahkota yang sangat dijaganya pada pria asing yang sama sekali tidak dikenal. Aisyah menatap tajam ke arah Van Rius, wajah tampannya sempat menghipnotis dan membuatnya menuruti keinginan Van Rius. Setelah semua terjadi kini Aisyah hanya bisa menangis menyesal, ingin rasanya ia mencekik Van Rius. Kedua tangannya terulur ke arah leher Van Rius bersiap untuk mencekik. Enggak Aisyah, kamu sudah berdosa karena zina yang kamu lakukan. Sekarang kamu ingin menambah dosa lagi, lebih baik sekarang aku pergi dari sini sebelum cowok sialan ini sadar dan kembali melakukannya, gumam Aisyah dalam hati meraih pakaian yang berserakan di lantai. Segera dia memakai pakaiannya meninggalkan apartemen Van Rius tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Tanpa disadarinya dompet miliknya tertinggal jatuh di lantai kamar Van Rius. Yuda dan Ziko sudah mendapatkan penawar obat yang mereka butuhkan. Secepatnya mereka ke apartemen Van Rius. Ziko memarkirkan mobilnya di basement apartemen milik Van Rius. Mereka berdua bergegas menuju lantai kamar Van Rius. Ziko membuka pintu apartemen Van Rius kemudian masuk ke dalam bersamaan dengan Yuda. Mereka berdua masuk ke dalam kamar Van Rius yang terbuka. Langkah mereka terhenti saat melihat kondisi Van Rius. Pakaian berserakan di lantai serta bagian atas tubuhnya tidak tertutupi. Bang! Ini! Yuda tampak kebingungan, dia melihat kondisi Van Rius yang sudah tidak lagi kesakitan. Bos! Bos! Ziko membangunkan Van Rius, matanya tidak sengaja menangkap sebuah dompet wanita tergeletak di lantai. Ziko mendekati dompet itu sementara Yuda kembali mencoba membangunkan Van Rius. Bang! Bang! Bangun woi! Bang! Yuda mengguncang-guncangkan bahu Van Rius hingga dia terbangun teringat dengan perempuan yang diserangnya beberapa jam yang lalu. Cewek itu, Van Rius segera duduk melihat ke sampingnya yang sudah kosong. Bos nyari cewek ini? Tanya Ziko sambil memperlihatkan dompet dengan tanda pengenal serta foto perempuan cantik berhijab di dalamnya. Di mana dia? Tanya Van Rius kembali. Yuda dan Ziko saling berpandangan kebingungan lalu menatap ke arah Van Rius yang menunggu jawaban dari mereka. Kami nggak lihat ada cewek di sini bos. Sewaktu kami sampai bos hanya sendiri dan gua menemukan dompet ini di lantai, ujar Ziko menyerahkan dompet milik Aisyah yang tertinggal. Aisyah Hanifah, gua harus mencari dia, gumam Van Rius menatap tanda pengenal itu. Yuda dan Ziko termenung melihat spray abu-abu ranjang Van Rius yang bernoda warna coklat di sana. Sepertinya penawar yang kita bawa udah kagak diperlukan lagi, ujar Ziko senyum-senyum. Tatapan tajam dilayangkan Van Rius pada Ziko yang langsung mengambil jurus langkah 1000 sebelum bosnya mengamuk. Ziko memilih keluar kamar Van Rius melangkah menuju dapur mengambil segelas air putih. Yuda menatap Van Rius tanpa berkomentar apapun. Lu juga mau komentar? Tanya Van Rius. Yuda dapat melihat dari wajah Van Rius yang merasa sangat bersalah pada perempuan asing itu. Kagak bang, gua tahu lu kagak ada maksud buat nyakitin tuh cewek. Tapi urusan cewek itu nanti aja bang. Sebaiknya sekarang abang siap-siap ke rumah sakit, tadi bang Bima telepon gua nyuruh abang ke rumah sakit sekarang, ujar Yuda. Kenapa si Raja Iblis nyuruh gua ke sana? Tanya Van Rius sambil meraih celananya. Gua dengar dari Bang Bima kalau Bang Herdi ada di rumah sakit, ujar Yuda membuat Van Rius menghentikan sejenak aktivitasnya. Kenapa Herdi? Tanya Van Rius menatap Yuda. Gua kagak tahu pasti bang, sebaiknya sekarang abang siap-siap. Kita tunggu abang di luar, Yuda melangkahkan kakinya keluar dari kamar Van Rius. Dia duduk di ruang televisi bersama Ziko sambil membuka ponselnya memainkan game yang sedang booming saat ini. Van Rius segera melaksanakan mandinya,
setelahnya dia bergegas memakai baju kasual. Sebelum keluar dari kamar, Van Rius berdiri di samping tempat tidurnya dengan wajah penuh penyesalan. Dia mengambil ponselnya meminta bagian kebersihan apartemen untuk merapikan apartemennya. Spray yang bernoda itu dilepaskan dari tempat tidur dan disimpannya dalam sebuah plastik lalu dimasukkan dalam lemari. Van Rius menatap dompet dengan tanda pengenal di sana. "Gua minta maaf, secepatnya gua akan cari lu dan akan bertanggung jawab atas apa yang udah gua lakuin ke lu Aisyah," gumam Van Rius dalam hati, dilihatnya jam yang sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Dia segera bergegas menuju keluar menemui Zico dan Yuda. Mereka bertiga berangkat menuju ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan pikiran Van Rius tertuju pada Aisyah yang menghilang begitu saja. Matanya sesekali melihat para pengendara ojol berharap bisa bertemu dengan Aisyah. "Bos, tenang aja. Gua dan anak-anak bakalan cari tuh cewek," ujar Zico. "Lu kagak usah bertindak, kalau lu dan anak-anak pada nyariin tuh cewek yang ada entu cewek bakalan semakin bersembunyi. Sekarang aja dia udah kabur gitu aja tanpa meminta apapun ke gua," ujar Van Rius menatap pemandangan di luar jendelanya. Yuda menatap Van Rius dari kaca spion di kaca depan, dia melihat ada penyesalan di wajah bosnya. Tidak lama azan subuh berkumandang, sebelum mereka ke rumah sakit mereka singgah terlebih dahulu di musala terdekat untuk menunaikan kewajiban mereka. Lampu ruang operasi sudah padam. Bastian keluar dari ruang operasi dengan wajah yang terlihat sangat lelah. "Kak Bastian," Reni segera menghampiri calon tunangannya, senyuman hangat tersungging di wajah Bastian. Hatinya sangat senang dan bahagia melihat pujaan hatinya. "Bastian, bagaimana Herdi?" tanya Cantika khawatir. "Alhamdulillah, operasinya berhasil. Luka Herdi pun tidak terlalu dalam. Sebentar lagi Herdi akan dibawa ke kamar perawatan," jelas Bastian membuat semua merasa sangat lega dan bersyukur pada Yang Maha Esa. Tidak lama perawat mendorong Bankar Herdi keluar dari ruang operasi. Dia masih tampak tertidur sangat pulas. Cantika segera menghampiri Herdi, tampak dari wajahnya perasaan lega mengetahui jika belahan hatinya baik-baik saja. Tidak berapa lama Van Rius, Zico dan Yuda sampai di rumah sakit. Mereka lalu bertanya pada bagian informasi di mana ruang rawat Van Rius. Setelah mengetahui di mana ruang rawat, Van Rius bergegas menuju ke sana. Pintu ruang kamar Herdi terbuka. Van Rius segera masuk, begitu juga Yuda dan Zico. Karena begitu lelah Bastian sudah tertidur lelap di sofa panjang kamar rawat Herdi. Tampak Reni menyelimuti tubuh Bastian dengan selimut. Siska dan Sutomo memutuskan untuk kembali ke mansion Arsenal. Siska ingin memasak sarapan sehat untuk Herdi agar dia dapat pulih dengan cepat. Dia juga ingin membawa sarapan untuk yang lainnya. "Herdi, gimana keadaan Herdi?" tanya Van Rius berdiri tepat di samping Bima. "Operasinya berhasil, lukanya juga tidak terlalu dalam." Bima menatap Herdi yang masih tertidur pulas. "Bagaimana dia bisa terluka? Apa lu tahu siapa orangnya?" tanya Van Rius. "Tenang Van Rius, ini semua murni hanya kecelakaan." Sutomo lalu menceritakan apa yang diketahuinya dari Bima. Van Rius tampak merasa lega sekaligus sedih, dia kembali teringat dengan Aisyah. Perasaannya sangat tidak menentu. "Bagaimana dengan kondisimu?" tanya Bima menatap Van Rius yang terlihat sudah segar. Van Rius hanya diam, dia tidak tahu harus menjelaskan bagaimana pada Bima. Dia mengodekan dengan menggerakkan sedikit kepalanya untuk berbicara di luar ruang rawat Herdi. Setelah berpamitan dengan Nur dan Cantika, Van Rius beserta Bima keluar dari ruang perawatan Herdi. Yuda dan Zico memilih kembali ke markas setelah menjenguk Herdi. Mereka lalu berpamitan pergi meninggalkan rumah sakit. Van Rius dan Bima duduk di taman rumah sakit Arsen Medical.
Matahari perlahan-lahan muncul dari balik persembunyiannya, menerangi bumi dengan cahaya hangatnya. Bima menatap Vanrius yang tampak galau dan kebingungan. "Ada apa?" tanya Bima menatap Vanrius. Gua. Vanrius lalu menceritakan apa yang telah dia lakukan pada Aisyah. Dapat Bima lihat dari mata Vanrius rasa penyesalan dan sedih. "Apa perempuan itu pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun padamu? Mungkin dia takut dan memilih pergi. Cewek itu hanya meninggalkan dompet berisi tanda pengenalnya. Aku tahu kamu akan bertanggung jawab, kamu carilah perempuan itu dan nikahi dia secepatnya," ujar Bima bijak membuat Vanrius menatapnya takjub. "Semenjak lu nikah dengan Nur, sifat lu udah mulai berubah. Maksudmu?" Bima menatap bingung Bima. "Lu masih ingatkan awal pertemuan lu dengan Nur? Lu sempat bilang kalau lu bakalan balas perbuatan Nur, membuat dia jatuh cinta dan menjebaknya dengan cinta palsu lu. Tapi, sekarang gua lihat kalau lu sekarang benar-benar jatuh cinta pada Nur," ucap Vanrius, tanpa mereka sadari sepasang mata memperhatikan mereka. Mata itu berkaca-kaca saat mendengar apa yang mereka bicarakan. Cantika sedang duduk di samping ranjang Herdi menunggu tunangannya untuk bangun dari tidur lelapnya. "Mbak, ini minumlah," Nur memberikan segelas minuman hangat pada Cantika. "Makasih ya Nur," ujar Cantika menerima dan meminumnya. "Astagfirullah, Mbak lupa Nur, hari ini kita kan mesti ketemu sama Evan." Cantika teringat ada meeting dengan Evan. "Mbak nggak usah khawatir, ada Nur dan Maya yang bakalan menghandle semua. Sebaiknya Mbak temani Tuan Herdi," ujar Nur. Cantika meraih ponselnya lalu menghubungi ponsel Evan. "Mbak akan hubungi Evan untuk beritahu jika kamu dan Maya yang akan menghandle semuanya." Cantika menghubungi Evan yang sama sekali tidak diangkat. Dia kemudian mencoba sekali lagi, namun tidak ada yang mengangkat sama sekali. Reni menatap Bastian yang tertidur dengan lelap. "Pasti Kak Bastian belum makan, aku akan pesan makanan biar nanti Kak Bastian bisa makan setelah bangun nanti," gumam Reni bangkit dari tempat dia duduk. "Kak Nur, lapar nggak? Reni mau ke kantin mau pesan makanan, pada mau nitip nggak?" tanya Reni. "Mbak nanti aja Reni, Mbak mau nunggu Herdi bangun dulu," tolak Cantika sambil mengirim pesan pada Evan. "Kalau Kak Nur?" tanya Reni. "Kakak nanti aja Reni, kakak mau nyari kakak kamu dulu," kata Nur menunggu konfirmasi dari Evan. "Ya udah, Reni ke kantin dulu ya," ujar Reni melangkah pergi ke kantin rumah sakit. Cantika selesai mengirim pesan pada Evan, dia lalu ke toilet sebentar meninggalkan Nur duduk di samping kursi Cantika sambil memeriksa ponselnya. Tidak lama ada balasan pesan dari Evan masuk ke ponsel Cantika yang terletak di nakas samping ranjang Herdi. Nur meraih ponsel Cantika lalu melangkah menuju toilet. "Mbak, ini ada pesan dari Evan," Nur sedikit mengeraskan suaranya di depan pintu toilet. "Buka aja Nur," ujar Cantika dari dalam toilet. Nur membuka pesan dari Evan yang berupa sebuah rekaman. Bersambung.